Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, baca kita Riyadhus Shalihin, dan kita sekarang masuk ke bab yang ke-9, yakni babut tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taksiri nafsi wa tahdhibiha wa khamliha alal istiqomah. Bab tentang memikirkan dan merenungkan keagungan makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah Ta'ala, dan juga terkait dengan sirnanya dunia, dan juga tentang dahsyatnya keadaan di akhirat, dan juga keteledoran jiwa ini, terus bagaimana bisa mendidik atau membersihkan jiwa dan membawa jiwa ini supaya bisa istiqomah. Ini bab yang ke-9. Qala mu'alif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furoda thumma tatafakkaru. Wa qala aidan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Wa qala aidan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Wa qala aidan, afalam yasiru fil ard fayanzuru. Wal ayatu fil bab katsiratun wa minal ahadits al-hadisus sabiq al-kayyisu man dana nafsah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Sa'utsaimin rahimahullah dalam penjelasan di sini yang dari babut tafakkur. At-tafakkur maksudnya ini enggak hanya sekedar berpikir. Tafakkur yaitu wa annal insana yu'malu fikrahu fil amr, yaitu bahwasanya manusia itu menggunakan pikirannya untuk merenungi, memikirkan suatu perkara hingga dia menghasilkan suatu hasil, mencapai hasil. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk memikirkan tentang yakni ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. Banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Wa hassa alaihi fi kitabihi, memberikan motivasi, dorongan kepada manusia ini agar memikirkan yakni apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini banyak sekali diperintahkan oleh Allah di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dengan itu manusia akan bisa mencapai matolib al-aliyah,
yaitu tujuan-tujuan yang tinggi. Wal iman wal yakin, demikian juga keimanan dan juga keyakinan. Qala Allah Ta'ala, ayat pertama yang disebutkan oleh mu'allif Al-Imam Nawawi rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama a'idzukum biwahidah. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, linnas, kepada segenap manusia, jami'an, yaitu kepada manusia seluruhnya, ma'a'idzukum illa biwahidah. Aku tidaklah memberikan nasihat kepadamu kecuali hanya satu aja. Kecuali cuma satu. Yaitu ma'uqaddimu lakum mau'idatan illa biwahidatin faqat. Aku tidak akan berikan kepada kalian mau'idatan, yaitu nasihat, kecuali dengan satu hal saja. Idza kumtum biha adraktum al-matlub. Jika kalian menunaikan itu, maka kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Wa najautum minal marhub. Apa yang diinginkan? Surga. Dan kamu akan selamat dari sesuatu yang ditakuti. Ini apa? Neraka. Wahya, yaitu antakumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru. Qala syarihuna takumu lillah ay mukhlisina lahu, yaitu engkau melakukan suatu amalan karena Allah, mukhlisina lahu, dengan memurnikan amalan itu hanya kepada Allah. Fatakumu nabi tu'atillah azza wa jalla ala wajhil ladzi umirtum bihi. Maka kalian menunaikan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, kalian tunaikan ketaatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kalian. Mukhlisina lahu, dengan mengikhlaskan ibadah itu, ketaatan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu tatafakkaru, kalian merenungkan, kalian berpikir, memikirkannya. Fa idza fa'altum dzalika fa hadhihi mau'izatun. Jika kalian telah melakukan hal itu, maka ini merupakan mau'izah, ini nasihat. Jadi antakum lillah masna, baik berdua dengan dua orang, atau furoda, atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru. Maka di dalam ayat ini terdapat isyarah bahwasanya yang bagi lil insan idza qama lillahi bi amal, seyogyanya bagi manusia apabila dia telah menunaikan suatu amalan karena Allah, untuk kemudian memikirkan madza fa'ala fi hadzal amal, apa yang telah dia lakukan dalam amalan itu atau amalan ini. Apakah dia telah menunaikannya sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Wahal qasar, atau apakah dia masih teledor, ternyata hanya melakukannya asal-asalan, belum sesuai dengan syariat. Wahazada, atau dia tambah-tambahkan, dia kurangi atau dia tambah, atau tepat. Kemudian setelah itu wa madza hasulalahu min hadzal amal min taharatil qalb wa zakatin nafs wa zakain nafs wa ghairi dzalik. Kemudian setelah itu dia memikirkan apa yang didapat dari ketaatan itu, yaitu apakah telah menjadikan hatinya menjadi bersih, jiwanya menjadi bersih, dan yang lainnya. La yakun kalladhi yuaddi a'malahu as-solihah wa ka'annaha 'adat yaf'aluha kulla yaum. Janganlah dia menjadi seperti orang yang menunaikan amal-amalnya, dia hari-hari dia tunaikan. Amal-amal itu, amal-amal solihahnya dia kerjakan, dan seakan-akan itu hanya merupakan kebiasaan, memang udah biasa. Biasa begitu aja, ngalir gitu aja. Setiap hari, dia lakukan setiap hari. Tidak sebatas itu, bal
tufakkir, yaitu bal, akan tapi hendaknya kalian memikirkan, berpikir tentang amalan tersebut. Apa madza hasalalaka min hadhihi ibadah, apa yang telah Anda dapatkan dari ibadah ini, dan apa yang telah ditimbulkan oleh ibadah itu, apakah sudah membekas itu di hati Anda, dan juga bisa istiqomah di atasnya. Beliau sebutkan, kita buat contoh misalnya sholat. Sholat kan amal ibadah, hari-hari kita lakukan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wa qala wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Allah juga berfirman, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita berpikir, kita renungkan, apakah kita apabila telah menunaikan sholat, maka apakah sholat itu bisa menambah kekuatan, semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga sholat bisa menolong kita untuk melakukan amal-amal soleh yang berikutnya. Sudah ada, bisa demikian, atau bahkan merasa sholat hanya sebagai beban, kewajiban selesai. Qala al-waqi' anna hadza la yakunu ila nadiron bi itibari insani nafsi. Realitanya bahwasanya hal ini adalah sangat jarang dilihat dari manusia itu sendiri. Wa nadiron bi itibari afrodinas. Demikian juga jarang dilihat dari sisi persen-persen dari manusia tersebut. Fangdur madza hadatsa laka minas shalah, maka perhatikan apa yang terjadi pada diri Anda dari sholat ini. Apakah sholat itu telah menolong Anda untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga untuk meringankan musibah-musibah yang menimpa? Jika ada musibah, sedih sekali ketika sholat, tapi sholat itu terasa ringan. Sudahkah demikian? Dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu kana idza hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila ada Nabi alaihi salatu wasallam, apabila ada suatu perkara yang menggelisahkan atau menyedihkan, maka beliau segera menuju sholat, segera melakukan sholat. Karena sholat ini menjadi apa? Penenangnya, kemudian menjadi, mungkin kalau ada kesulitan menjadi mudah. Ini Nabi. Karena sebutkan juga bahwasanya Nabi mengatakan, dijadikan penyejuk mata hatiku itu di dalam sholat. Maka hendaknya ini yang kita contoh. Kalau kita gundah, ada urusan masalah, entah di keluarga, entah di kantor, atau dengan keluarga, atau dengan orang lain, atau urusan musibah yang semisalnya, sedih gitu, sudah wudu sholat 2 rakaat. Nah, ini. Karena dengan sholat ini ada berbisik. Sholat ini kan kita bermunajat kepada Allah. Bayangkan sholat, walaupun sholat sunnah ya kan, wudu, sholat sunnah 2 rakaat misalkan, kita baca iftitah, ayat pelan, kemudian Al-Fatihah, kemudian nanti surat, kemudian ruku, 2 ruku dibaca, i'tidal, kemudian sujud, berarti kan merasakan sekali di sujud, berarti kan sujud ini. Kita berdoa dengan doa sujud dan berbanyak doa dalam doa ini, bermunajat. Ini akan menjadi urusan ringan. Jangan sebaliknya. Kenapa enggak ke masjid? Masalah banyak. Stres sudah. Kadang orang, jangan sampai orang muslim stres tambah enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Stres, banyak urusan.
Stres kan tegang kan, ya dikendorkan dengan ibadah, wudhu, sholat, hilang. Jangan tambah nggak sholat berjamaah, tambah jalan kemana? Kenapa? Sedih, misalkan. Justru ini kita yakin sholat ini Allah mengatakan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sholat akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tadi Allah Ta'ala berfirman, wa aqimi sholat, dirikanlah sholat. Inna sholat sesungguhnya, ini masuk gak percaya dengan ini. Inna sholat sesungguhnya sholat itu tanha, nahayanha akan bisa mencegah, melarang atau mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu keji, entah zina dan semisalnya perbuatan yang fahisah. Wal mungkar, dan juga mencegah dari perbuatan mungkar. Sudahkah sholat kita itu menjadikan kita mau melakukan perbuatan mungkar enggak jadi. Mau melakukan perbuatan yang kecil ini dosa enggak jadi. Ini sudah ke situ belum salat kita. Ini. Maka fangdur fi sholatika, maka perhatikan salatmu. Hal anta idza sholaita wajadta fi nafsika karahatan lil fakhsha. Tanyakan kepada dirimu, apakah Anda apabila telah selesai salat, telah mengerjakan salat, Anda akan mendapati di dalam diri Anda itu benci untuk melakukan perbuatan fahisah. Enggak ingin, enggak senang untuk melakukan perbuatan fahisah. Enggak suka dengan perbuatan mungkar. Tidak suka dengan kemaksiatan, benci dengan maksiat. Atau au anna sholata la tufiduka fi hada. Ataukah salatmu belum memberikan faidah tentang itu? Salatnya jalan, mungkar jalan juga. Misalkan, ini yang tahu hanya diri kita. Kenapa ya aku sudah salat lama kok masih begini gitu. Ya tanyakan kepada diri kita, mungkin ada sesuatu yang kurang. Atau kadang tambah berat untuk salat. Jadi jangan sampai apalagi awalnya itu sering sergap rajin, ringan untuk salat, lama-kelamaan kok terasa berat gitu. Adzan biasanya dulu itu rajin sekali, belum masuk waktu sudah datang ke masjid mendengar adzan segera datang. Sekarang sudah adzan sampai iqamah didengar kumandangkan masih belum juga ke masjid. Nah ini ditanyakan kepada diri kita. Kenapa? Karena mungkin dosa dan maksiat itu bisa menghalangi seseorang dari melakukan dosa ketaatan. Akan menghambat atau memberatkan orang melakukan maksiat, melakukan ketaatan. Jadi mungkin dosa-dosa maksiat kita. Tapi ini menjadikan orang supaya menanyakan kepada dirinya masing-masing. Idza arafta hadhil umur, arafta nata'ij hadhil a'mal sholihah. Jika Anda memperhatikan, jika Anda mengetahui perkara-perkara ini, maka Anda akan tahu buah dari amal-amal sholihah ini. Termasuk tadi antaranya salat. Wa kunta muta'idun bima wa'adzakallah bihin nabi bima wa'adzaka bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anda akan bisa mengambil nasihat dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa misalun akhar fi zakah, dia contohkan contoh yang lain zakat, yaitu zakat ini ada harta yang wajib dikeluarkan fil amali zakwiyah, dalam harta yang memang kena zakat. Zakat kalau terkaitan dengan harta ya syaratnya apa? Mencapai nisab dan ditahan, dipegang selama setahun. Ini kalau terkait dengan harta misalkan. Dia keluarkan 2,5%. Jadi zakat ini harta yang wajib di dalam harta-harta yang memang ada kewajiban zakat di situ jika telah terpenuhi syaratnya tentunya. Yasrifuhul insanu fil jihad alati amarallahu biha, yang akan dikeluarkan oleh manusia kepada yang berhak, yaitu kepada jihad sisi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sudah ditentukan siapa-siapa menerima zakat, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang faidah zakat ini. Allah Ta'ala
telah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka zakat. Sedekah di sini apa? Zakat. Yang dengannya engkau bersihkan yakni apa? Mereka dan sucikan mereka. Maka apabila Anda telah menunaikan zakat, maka perhatikan apakah zakat itu telah membersihkan Anda dari akhlak-akhlak yang radilah, yang rendah, yaitu pelit, bakhil. Apakah telah membersihkan Anda dari dosa-dosa? Dan apakah Anda telah menunaikan zakat Anda? Zakat nafs. Apakah ia telah zakat malaka hal zakat nafs, membersihkan dirimu, membersihkan hartamu. Katsirun minan nas yu'addi zakah wa ka'annaha hurmun. Yu'addihi wa huwa karihun. Tidak sedikit atau banyak di antara manusia kadang dia menunaikan zakat. Namun seakan-akan zakat ini jadi ini kayak keterpaksaan. Jadi bukan menjadi kebutuhan dia. Ya, seakan-akan ini adalah denda atau hukuman misalkan. Menganggap itu hukuman atau denda. Padahal tidak. Jadi dia menunaikan itu karena terpaksa. Maka kita minta perlindungan pada Allah dari hal semacam ini. Dia menunaikan zakat dan dia tidak merasakan bahwasanya zakat itu sebetulnya untuk membersihkan dirinya. Demikian juga tidak merasa kalau zakat itu sebetulnya untuk membersihkan, jadi membersihkan hartanya dan juga membersihkan dirinya. Nah demikian amal-amal ibadah yang lainnya. Maka intinya ini kan contoh-contoh yang beliau sebutkan. Maka kum lillah, tunaikan amalan itu karena Allah, kemudian berpikirlah apa yang akan terjadi. Atau apa yang didapat setelah itu. Fahadihi mau'idhatun azimah idza ta'addal insanu biha nafa'athu wa saluhat ahwaluhu. Ini merupakan nasihat yang agung. Apabila manusia bisa mengambil nasihat dari ini, maka akan bisa memberikan manfaat kepadanya dan akan menjadi baik keadaannya. Nas'alullah ayyusliha lana al-amal wal akhwal. Kita mohon pada Allah semoga Allah berkenan memperbaiki yakni amal dan keadaan kita semuanya. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan ayat yang berikutnya, yaitu qaul Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam khalqi, penciptaan langit dan bumi. Nah, ini termasuk dalam bab tadi. Kita diperintahkan untuk memikirkan yakni apa? Ciptaan Allah. Langit dan bumi kita setiap hari melihat. Anda nanti keluar di sini melihat ke atas ada langit dan bintang-bintang kalau enggak berawan, kan. Ada kelihatan langit. Ini kalau malam. Apalagi pas cerah ada bintang-bintang, ada bulan. Dan juga bumi yang kita pinjak. Kita injak ini tiap hari, ya kan. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Tadi siang dan sore, dari maghrib kemudian malam, sekarang malam ini gelap. Nah, pergantian silih berganti siang malam ini hari-hari dilakukan, dijalani oleh manusia. Pernahkah kita memikirkan itu? Kadang sudah maghrib mulai pulang. Ayo malam, besok pagi lagi sekolah-sekolah, kerja-kerja terus itu. Padahal Allah mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang la ayat. Sungguh di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Hadhil ayat hiya awalul ayat al-ashr allati kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kullama istaiqadha min sholatil lail. Ini adalah ayat ini merupakan ayat pertama dari 10 ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu malam, untuk salat malam. Fa ya magil insan idza istaiqadha min sholatil laili ay yaqra'a min hadhil ayah ila akhir suratil Al-Imran. Jadi al-asul akhirah min surati Al-Imran. Seyogyanya bagi manusia apabila bangun min sholatil lail, dari salat malam, untuk membaca ayat ini hingga akhir surat Al-Imran. Itu 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Qauluhu inna fi khalqis samawati wal ard. Firman Allah Ta'ala sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, yakni fi khalqihima min haitsu al-hajmu wal al-kibru, yaitu sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dilihat dari sisi apa? Besarnya. Langit itu sangat besar. Ya, kita kan lihat enggak ada batasnya, besar sekali. Dan juga bumi dilihat dari sisi apa? Agungnya dan besarnya. Keagungan dan kebesarannya. Dan yang lainnya dari apa yang telah diciptakan oleh Allah padanya, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala yang ada padanya. Maka fi hadzal khalqi ayatun, maka di dalam penciptaan ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah. Fa fin nujum ayatun min ayatillah, di dalam bintang-bintang yang gemerlapan ini jauh sekali itu. Ini cahayanya kelihatan dari bumi. Itu juga terdapat salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wa fis samsi ayatun min ayatillah. Demikian juga matahari. Ini kita kan mungkin kadang jarang ya memikirkan matahari kalau begitu panasnya cahayanya dan panasnya. Bayangkan kalau seandainya seminggu aja, sehari aja, 2 hari aja enggak ada matahari yang terbit, bahkan gelap. Anda kan pernah kan dulu waktu sholat gerhana total, matahari total, cuma sebentar. Itu sebenarnya itu menjadi peringatan. Cuman karena waktu itu ada kita mau sholat dinyalakan dulu lampunya biar nggak gelap. Jadi tahu kan betul-betul gelap. Itu kan waktu itu pernah. Itu sebentar. Bayangkan kalau misalkan 24 jam. Langsung pagi sampai sore gelap sama sekali, nggak ada lampu. Bayangkan gimana? Ini terdapat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Belum dilihat dari panasnya, cahayanya. Panas matahari Anda bisa menjemur apapun. Belum nanti untuk kesehatan ada vitamin D di situ. Untuk menjemur sesuatu yang basah. Banyak sekali untuk proses fotosintesis, banyak sekali. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di dalamnya. Demikian juga rembulan. Ada tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wa kadzalika al-asjar wal bihar wal anhar, pepohonan. Pohon kita lewat, kan ada pohon juga di bawah itu. Entah mulai rumput, mulai macam-macam pohon itu. Tumbuhan, buah-buahan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Dan kok masing-masing memiliki apa? Karakteristik, ciri khusus. Oh, buah ini, pohon ini bentuknya begini, buahnya begini, rasanya begini, bentuknya ini, warnanya ini. Banyak sekali. Dan ini kan semua orang melihat, bahkan ya makan kalau itu buah-buahan. Baik orang mukmin atau orang kafir. Maka ini harusnya menjadikan orang itu apa? Merasa kecil di hadapan Allah. Itu merasa sangat besar. Kalau ciptaannya demikian, bagaimana yang menciptakan? Tentu lebih zat yang maha agung gitu loh. Ciptaannya kayak begitu. Lautan wal bihar, Anda ke laut. Alhamdulillah sini dekat laut. Apa yang Anda lihat kalau melihat laut?
Mungkin sebagian ayo mancing ada mancing. Enggak apa-apa mancing sambil memikirkan laut. Apalagi di tengah laut terasa sekali. Di tengah laut. Bahkan misalkan di lokasi yang orang kerja kadang di lokasi di tengah laut. Padahal lokasi kan besar juga, tapi enggak ada apa-apanya dibanding laut kayak satu titik. Kalau seandainya Allah mengendaki tiba-tiba ambles gitu loh. Siapa yang bisa selamat kalau enggak ditolong oleh Allah? Maka kondisi-kondisi semacam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Maka orang-orang dahulu ketika di darat itu musyrik, ketika dia naik kapal di tengah laut, ada ombak besar, dia itu betul-betul berdoa minta kepada Allah agar diselamatkan sampai daratan. Muncul ketauhidannya. Muncul betul-betul dia tawakalnya kepada Allah. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Wal anhar dan juga sungai-sungai. Wa fi kulli ma khalaqallahu fis samawati wal ard ayatun azimah. Di dalam setiap apa yang diciptakan oleh Allah di dalam langit dan bumi itu ayatun azimah, terdapat tanda-tanda yang agung. Tadullu ala kamali wahdaniyatihi jalla wa ala. Tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Ta'ala. Hanya Allah sendiri yang menciptakan itu. Allah semata. Wa ala kamali kudratihi dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kuasa Allah. Wa ala kamali rahmatihi dan menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Wa ala kamali hikmatihi dan menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah. Yaqulu azza wa jalla inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ini menjadikan mengajak orang manusia itu untuk apa? Memikirkan itu. Ya mulai tadi ya, banyak sekali ya, termasuk yang kita makan, kita minum hari-hari kita makan, kita minum. Dari mana airnya? Oh beli ini, aqua, Aquades. Dari mana? Itu kan mesti dari dalam bumi. Dari dalam bumi. Bayangkan kalau nggak ada air. Siapa yang mengeluarkan dari dalam bumi? Ini Allah. Ini minumannya. Belum makanannya. Walaupun diolah macam-macam. Asalnya dari dalam bumi. Ini agar kita mengingat Allah. Akhirnya menimbulkan rasa syukur kepada Allah, pengakuan pada Allah dan semakin taat. Kan ini. Enggak sombong. Semakin tunduk patuh kita itu kalau Allah enggak berikan kita hal semacam ini kita enggak bisa hidup. Ini yang sering-sering apalagi yang disebutkan ini adalah hari-hari kita ketahui, kita lihat. Bagi kalau bumi misalkan disebutkan di antara tafsir dalam surah An-Naba juga, Allah menjadikan bumi ini hamparan. Hamparan maksudnya hamparan. Seandainya bumi tidak dijadikan demikian, manusia nggak akan bisa berjalan dengan enak. Anda nggak bisa naik kendaraan dengan enak kalau seandainya nggak dihamparkan bumi ini terjal, kemudian apalagi goncang, terus bergerak, nggak akan bisa tenang, nggak bisa buat rumah, nggak bisa nyaman. Maka ini kalau melihat semacam ini kita sambil memikirkan, kita bisa jalannya kok enak gini. Bayangkan kalau siapa menjadikan itu? Allah. Allah bukan yang sekedar manusia dibangun begini. Walaupun dibangun kalau tiba-tiba meledak, terbelah, ambles gitu. Allah Maha Kuasa itu. Maka kita dijadikan bumi ini tenang, rata. Kita bisa menikmati berjalan dengan enak. Bisa membuat bangunan di dalamnya, di atas bumi itu, kemudian bisa menanam. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Ta'ala. Ini supaya kalian wahai manusia, kita semuanya ini ingat itu yang menciptakan, dan kalau ingat menjadi taat. Kemudian sini langit disebutkan dengan samawat. Mufradnya itu sama, tapi samat itu langit, maksudnya langit yang dijamakkan gitu loh. Dan bumi di sini
dimufradkan tunggal. Inna fi khalqis samawati wal ard. Karena langit itu ada 7 sab. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di banyak ayat. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat. Allah yang telah menciptakan 7 langit. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan siapa Rabb pemilik langit yang 7 dan Rabb pemilik arsy yang agung. Adapun bumi, fa inna Allah Ta'ala lam yadkurha fil Qur'an illa mufradat. Adapun bumi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menyebutkan bumi dalam Al-Quran kecuali mufrad, maksudnya tunggal. Li'annal murad biha al-jins asyamil li jami'il aradin. Karena dimaksud situ ada jenis bumi yang mencakup seluruh, yakni apa? Bumi. Wa qad asyarallahu fi surati Thalaq ila anal aradina sab'un. Dan Allah telah memberikan isyarah di dalam surah At-Thalaq bahwasanya bumi juga 7. Qala ta'ala Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan juga bumi demikian juga seperti itu. Berarti itu 7 bumi juga. 7 lapis bumi. Au misluhunna fil adad. Yaitu maksudnya seperti langit pula dalam jumlahnya. Walaysa misluhunna fil khilqah wal idhami. Bal samawat a'dhamu minal ard bikasir. Jadi ini maksudnya mislahunna maksudnya seperti langit, yaitu di sisi apa jumlahnya, bukan dalam penciptaan dan agungnya. Karena langit itu a'dhamu minal ard bikasir. Disebutkan langit ini lebih agung daripada bumi. Jauh lebih besar daripada bumi. Akan tetapi langit bumi itu seperti langit di dalam ini jumlahnya 7 langit ya 7 bumi. Demikian juga dalam sunnah disebutkan dengan jelas akan hal itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man iktatu asibron minal ard zulman tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, zulman, milik orang lain diambil, walaupun hanya sejengkal, sakilan, maka nanti akan dikalungkan oleh Allah kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Segini sampai ambil 7 langit, 7 bumi, dikalungkan, kan berat sekali. Ini ancaman. Jangan sampai orang mengambil tanah milik orang secara zalim. Kalau segini nggak boleh, bagaimana sak kapling? Bagaimana bukan hanya kapling, hektaran, misalkan. Ini yang banyak sekali kadang tumpang tindih di sini. Nah ini kalau orang punya iman dan takut, ya nggak akan melakukan itu. Ancamannya berat. Maka Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Batas tanah. Kan tanamannya ditanemin misalkan. Kemudian nanti dipindah lagi ke sini. Supaya nambah. Nah ini kadang terjadi. Terjadi. Maka bagi kita ya lebih baik dalam hal kalau tahu semacam ini ya memang paling kalau bertetangga ya saling ya kalau ada ke bawah ke sini udah saling mengikhlaskan lah gitu ya ini daripada rame ya, masalah begini yang penting saling ikhlas jangan sampai mengambil apalagi jelas mengambil secara zalim ini hukumannya berat ini menunjukkan maksudnya 7 min asab'i aradin dari 7 bumi. Waqtilafi laili wan nahar dan juga di dalam pergantian malam dan siang. Yakunu min wujuhin mutaaddidah. Ini memikirkan pergantian siang dan malam dari banyak sisi sebutkan beliau. Yang pertama, dari sisi malam itu gelap dan siang itu terang. Kama qala ta'ala
wa ja'alna laila wa nahara ayataini. Famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Jadi malam gelap, siang terang. Ustaz dulu ya begitu, Ustaz saat kita lahir dulu ya begitu misalkan. Tapi siapa yang menjadikan itu? Kita kadang-kadang dididik ya. Sebetulnya ini kalau kita lihat, kita belajar apa? Geografi misalkan, pelajaran dulu kan ada kan? Masa-masa begitu ternyata itu kan sebetulnya itu perintah di Al-Quran banyak. Kita memperhatikan itu. Tergantung siang malam itu biasanya IPA ya kan. Pembelajaran kan ilmu pengetahuan alam. Jadi yang terjadi di alam ini. Jadi ini mungkin kurang sedikit jadi ditambah lagi ini semua menunjukkan kebesaran Allah itu bagus ya kan. Seakan-akan itu kan terjadi sendiri. Ya kan? Terus alamilah gitu. Ya kan? Terjadi apalagi kalau terjadinya asal usul bumi gini-gini. Nah ini sebenarnya ini ya siapa yang nulis kalau kembali kepada Al-Quran ya semua itu ada. Dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang menciptakan itu Allah. Anak-anak ini semua Allah ini yang menciptakan gitu. Maka kita harus taat pada Allah. Tauhid semua. Jadi ini kadang seakan-akan itu terjadi dengan sendirinya. Seakan nggak ada yang menciptakan. Terjadinya gempa, terjadinya apa. Maka ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah. Yang menjadikan orang itu semakin tahu kebesaran Allah, keagungan Allah, yang menjadi mentauhidkan Allah. Ini dari satu sisi ya Mas Ian. Kemudian ikhtilafuhuma fituli wal qisar. Demikian juga terkait dengan pergantian siang dan malam dari sisi lamanya. Lama panjang dan pendeknya. Waktu malam dan siang. Kadang siang, malam, kadang lebih panjang. Terkadang siangnya yang panjang. Terkadang sama. Nah ini Allah Ta'ala yang menjadikannya. Kita sampai di sini dulu. Jadi ini bab ini sebetulnya bab memang yang penting dan agung karena kita diperintahkan untuk memikirkan. Kejadian yang hari-hari kita lakukan termasuk sekarang ini dan seterusnya ada. Semoga kita bisa memikirkan itu juga dan menjadikan itu semakin kita itu beriman kepada Allah dan semakin mengagungkan Allah, ta'zimullah. Semakin kita semakin taat. Dan ini buahnya harus di sini. Semakin mentauhidkan Allah, semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi fi hada, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.